أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. فظلام ثم نور وحياة
Alhamdulillah, teman-teman, apa kabar semuanya? Insya Allah ada Mbak Eni, Bu Tria yang sudah on setia. Masya Allah. Mbak Eni, sehat Mbak Eni? Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah. Mbak Madiawati juga sudah on. Silakan yang lain yang tidak berkendala sinyal, silakan bisa di-on-kan videonya terlebih dahulu ya. Dan selamat bergabung juga buat teman-teman yang berada di ruang Facebook. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Tentunya selalu atas izin Allah ya, kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh, Inspiring Love, selawat serta salam. Marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kajian kita ya di pagi hari ini, kita buka dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah. Amin. Baik teman-teman, insya Allah nanti hari ini kita uh, akan dilanjutkan ya dengan poin berikutnya oleh Bu Dewi. Alhamdulillah, insya Allah uh, akan dilanjutkan dan dibersamai oleh Bu Dewi. Mangga kepada Bu Dewi saya persilahkan untuk melanjutkan di pertemuan kelas Pejuang Subuh di pagi hari ini. Mangga Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kayak dengar siaran radio aja boleh nggak? Saya nggak nyalain kamera dulu. Insya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebentar ya, saya izin off kamera sebentar sambil ini. Tiani, suara saya jelas nggak? Jelas. Ya, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah. Wah, ini wajah-wajah yang tidak asing. Masya Allah ya. Teman-teman silahkan yang masih off kamera ya, dinyalakan kameranya. Kita niatkan silaturahmi juga ya di Zoom ini. Insya Allah menambah, kalau dikatakan oleh hadis itu silaturahmi menambah, memperpanjang usia gitu ya, Masya Allah, dan melancarkan rezeki. Insya Allah. Hari ini kita belum lanjut ya ke poin cinta dunianya, tapi saya ingin refresh dulu ya teman-teman tentang tema cinta dunia ini. Kaitannya dengan apa sih kita mengistilahkannya itu hamba dunia ya. Sebentar. Nah, kita bicara tentang hamba ya teman-teman. Tani sudah ini belum? Ntar share screen-nya udah tampil. Udah, tapi ketutup. Masih ketutup Tani? Iya, diulang aja. Ketutup apa ya? Nah, udah. Atasnya aja sih. Coba di slideshow aja. Sebentar. Tapi saya nggak bisa lihat orang-orang nih. Kemana ya orang-orang? Hilang. Diklik view-nya. View. View pojok kanan. More. Nggak ada view-nya, nggak muncul. Partisipan. Di partisipan. Terus nggak ada view-nya, nggak muncul. Kenapa ya? Biasanya ada kan view di itu, pilihan view.
agak aneh juga, ntar kayak bicara sendiri. Sebentar, sekali lagi coba. Bismillah. Sekarang, nah ini kelihatan. Share screen-nya gini, kelihatan, tampil nggak? Ya, tampil. Ya. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamba dunia. Kita awali dari mana ya? Hamba ya, tentang hamba. Nah, istilah hamba ini teman-teman sangat identik. Dia adalah sebuah sebutan ya, sebutan yang dia punya identifikasi terkait pekerjaan tertentu. Sama misalnya sebutan-sebutan ya, kalau kita menyebut ada pegawai ya, ada pekerja, ada majikan, ada ibu, ada ayah, itu adalah sebutan-sebutan. Nah, kemudian adik, kakak ya, kemudian ada guru ya, mungkin dosen. Itu adalah sebutan-sebutan bagi apa ya, bukan bagi, tapi dari sebutan tadi kita hafal banget, kenal banget dia itu disebut karena punya pekerjaan khas tertentu gitu ya. Ibu pekerjaannya itu apa? Ibu pekerjaannya adalah mengasuh anak gitu ya, mendidik anak. Ayah, beda ibu dengan istri. Nah, itu beda istilah. Nah, kalau istri itu identiknya dengan pelayanan kepada suami kan gitu ya. Kalau suami dan ayah juga beda. Masing-masing sebutan tadi punya pekerjaan yang berbeda. Identifikasinya berbeda. Penjual dan pembeli, nah itu juga beda dengan pebisnis ya. Nah, penjual, nah kemudian kalau penjual dan pembeli itu, dan ini terkaitan dengan tema ya, tema. Kalau ayah dan ibu temanya memang pengasuhan anak. Kalau suami istri temanya adalah kerumah tanggaan. Penjual dan pembeli temanya adalah perdagangan ya. Pebisnis mungkin temanya tentang ekonomi gitu ya teman-teman. Nah kalau hamba ini apa sih? Identiknya dengan apa? Pekerjaannya apa? Hamba itu pekerjaannya adalah mentaati. Mentaati siapa? Nah kalau suami itu pasangannya adalah istri, ibu pasangannya adalah ayah gitu ya, adik berpasangan dengan kakak, penjual berpasangan dengan pembeli. Nah ya, maksudnya berpasangan tuh istilahnya berpasangan dengan itu gitu ya. Nah kalau istilah hamba berpasangan dengan Rob ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tema pembahasannya apa? Penghambaan itu tema pembahasannya adalah ibadah ya. Temanya adalah tentang ibadah. Dan memang hamba ya teman-teman, hamba ini identiknya memang dengan itu, tentang ibadah. Tentang penghambaan kepada siapa? Tentu harusnya hamba itu tadi apa, pasangannya itu adalah dengan Rob gitu ya, dengan sang pencipta. Nah kita pernah bahas tentang Rob ya. Rob itu adalah pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara. Itu makna dari Rob ya, arti ya Rob. Nah tapi hanya saja ternyata ada ya, kita sering mendapatkan istilah padanan atau pasangan dari istilah hamba itu dengan dunia, bukan dengan Rob gitu ya. Nah ini unik ya teman-teman, karena secara ya aslinya mah ya pasangan hamba itu adalah Rob. Nah tapi kita mendapati fakta kenyataan ada hamba yang berpasangan bukan dengan Rob tapi dengan dunia. Nah ciri-cirinya kita udah belajar di beberapa pertemuan yang lalu ya, sudah 78 ciri-ciri ya orang-orang yang menjadi hamba dunia ya. Walaupun kita pakai istilah kemarin tuh ciri-ciri orang yang mencintai dunia ya, karena istilah pasangan-pasangan tadi ya teman-teman ya, istilah pengistilahan ayah dan ibu, suami istri, hamba dengan Rob. Pasangan-pasangan tersebut memiliki apa namanya, mereka terikat ya, terikat dengan sesuatu. Kalau pedagang dan pembeli mungkin yang mengikat mereka tuh apa? Kepentingan ya penjualan ya. Nah tapi kalau yang mengikat antara ayah dan ibu
ya anak mereka yang mengikat ya. Tapi ikatan-ikatan tadi itu memang apa namanya ada terikat juga dengan sebuah perasaan tertentu gitu ya. Kalau ayah ibu ya yang mengikat mereka itu adalah anak ya, dan apa perasaan di antara mereka? Tentu perasaan sayang, perasaan cinta ya. Suami istri, perasaan yang mengikat mereka pun adalah cinta. Nah, hamba dengan Robnya, perasaan mengikat itu apa? Adalah cinta juga, kasih sayang. Makanya kita dikenalkan nama Allah itu ya, yang utama itu pertama apa? Ar-Rahman, maha mencintai ya. Rahman itu dari kata rahmat, sayang, kasih sayang. Yang kedua Rahim ya, karena lebih spesifik kasih sayangnya. Kalau Rahim, kalau Rahman itu kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, tapi kalau Rahim itu hanya untuk kasih sayang hanya untuk yang muslim gitu ya. Karena Allah itu sangat mencintai hambanya, dan harusnya kalau mengaku hamba nggak membuat Robnya itu bertepuk sebelah tangan gitu ya. Artinya hamba itu ya, identiknya hamba itu adalah memang mencintai Robnya ya. Jadi jangan ngaku-ngaku hamba kalau nggak cinta kepada Robnya gitu ibaratnya. Jangan ngaku-ngaku ibu, ayah kalau nggak cinta sama anaknya kan gitu ya. Jangan ngaku suami atau istri kalau tidak mencintai suami dan istrinya ya. Nah, apalagi ini kita ngaku hamba tapi tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memang teman-teman ketika di dunia ini ya, Allah itu menciptakan kita menurunkan kita tinggal di bumi gitu ya. Saya bilang menurunkan gitu ya. Ya dilahirkan lah ya di dunia ini. Karena kan tadi kita ada di alam ruh ya. Pertama kali diciptakan kita di alam ruh. Di sana kita kalau berdasarkan surat apa namanya teman-teman, ada yang ingat surat apa? Ketika kita bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di alam ruh ya. Dan kita mengatakan sumpah di saat itu Allah sebentar. Jadi pertama kali kita diciptakan adalah di alam ruh. Nah, kita tuh sudah melewati 3 fase kehidupan ya teman-teman. Ada di alam ruh, kemudian di alam rahim, dan sekarang adalah alam dunia. Nah, kejadian di alam ruh itu sama Allah diabadikan ya, disampaikan kepada kita karena kita pasti udah lupa ya tentang kejadian tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya. Itulah pertama kali kita diciptakan oleh Allah. Nah, di sana Allah pernah bertanya kepada kita ya tentang sebuah pertanyaan yang mungkin ya singkat, padat gitu ya. Tapi itu maknanya dalam banget ya. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum ya, kepada kita semua. Waktu itu kita diciptakan oleh Allah di alam ruh ya, barengan dikumpulkan ya. Lalu Allah bertanya kepada kita, apakah aku adalah Rabbmu ya. Berarti apakah aku adalah penciptamu? Aku adalah pemilikmu, pengatur dan pemelihara kalian ya. Dan ternyata kita menjawab dengan jawaban yang kompak banget ya, sama, nggak ada bocorannya ya, nggak ada yang ngomando. Jawabannya adalah kita sama waktu itu menjawab dengan jawaban bala sahidna, benar ya Allah, bala benar ya, sahidna. Nah, kita tuh menguatkan pernyataan bala kita itu kepada Allah ya, benar ya Allah, sumpah deh kalau bahasa sekarang sahidna itu ya, benar banget ya, sumpah banget gitu, sumpah ya, aku itu mengakui engkau adalah Robku ya, engkau adalah Rob kami. Nah, kita tuh bersumpah kepada Allah waktu itu. Nah, lalu memang dunia ini adalah tempat kita ujian untuk merealisasikan sumpah tadi ya. Apakah kalian mengatakan beriman tapi tidak diuji ya. Nah, maka kita di dunia ini adalah diuji. Nah, diuji apa? Diuji sumpah kita tadi. Karena hakikatnya ketika kita mengakui Allah adalah Rabb kita ya, di balik itu kita sedang mengakui kita adalah hambanya. Ya, karena tadi pasangannya Rabb itu hamba. Ya. Kalau kita mengakui seseorang itu suami saya loh, berarti kita sedang mengakui kita adalah istrinya gitu ya. Itu kakak saya, kita sedang mengakui kita adiknya. Nah, berarti ketika kita mengatakan engkau Robku, kita sedang mengakui kita adalah hambanya. Nah, hamba itu apa? Hamba itu kerjaannya adalah mentaati Robnya. Kerjaannya adalah beribadah kepada Robnya. Bentuk ibadah itu seperti apa? Mentaati. Cuma satu aja kerjaan hamba itu, taat kepada siapa? Kepada Robnya.
Itu ya teman-teman. Jadi kenapa kita ada di dunia ini sebetulnya adalah kita sedang membuktikan sumpah kita kepada Allah waktu di alam ruh, ya, yaitu untuk menghamba, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan taatnya itu, ya nggak pilih-pilih urusan ibadah doang deh taatnya salat doang gitu ya. Ibadah yang kan ibadah maknanya ada yang umum ada yang khos ya. Yang umum itu yaitu mentaati semua perintah Allah. Perintah itu ada dua, ada yang meminta melakukan sesuatu, ada yang meminta untuk meninggalkan sesuatu. Nah, jadi taatnya kepada yang mana? Kepada semuanya tadi, untuk meninggalkan sesuatu yang diminta Rob kita dan melaksanakan sesuatu yang diminta oleh Rob kita. Itu kerjaan hamba. Nah, kita bersumpah untuk itu. Lalu turunkan ke bumi untuk menguji sumpah tadi, yaitu untuk menguji penghambaan kita kepada Allah. Betulkah kita taat sepenuhnya kepada Allah atau tidak? Gitu ya. Nah, masya Allah ya. Dan Allah mengingatkan memang ujiannya itu apa sih? Bentuk ujiannya itu apa? Dunia dan seisinya. Seisinya itu teman-teman, isi dunia itu ada apa? Di sana ada manusia, ya. Kita satu dengan lainnya adalah ujian untuk satu dengan lainnya, ya. Satu sama lain saling menjadi ujian. Ya, kalau kita merasa sedang diuji oleh seseorang, ya. Orang itu tadi yakinlah dia juga sedang merasa diuji oleh kita gitu ya. Ujiannya adalah kita, gitu ya. Bagi dia, ya mungkin misalnya berantem, ya kita kan mungkin kesel dia namanya berantem ya dua orang itu dia juga kesel sama kita ya buat dia kita adalah ujian buat kita dia juga ujian gitu ya teman-teman ya begitu kemudian eh, ada apa lagi di dunia itu selain ada manusia ada alam ya alam itu ada ya tumbuh selain kita lah pokoknya ya makhluk-makhluk selain kita itu alam gitu ya kemudian ada kehidupan di situ ada yang bergerak ada sebuah pergerakan ada sebuah kisah ya itulah kehidupan ya entah tentang kisah tentang kita ya kita berhubungan dengan orang lain kita berhubungan dengan binatang dengan tumbuhan ya semuanya itu berupa kisah kehidupan nah jadi itu ujiannya ya. Itu ujian penghambaan itu nah dan Allah memang mengingatkan kepada kita ya tentang dunia itu. Nah, saya boleh dong dengar teman-teman ada yang membacakan ayatnya. Kangen nih suara teman-teman. Siapa aja deh yang duluan boleh. Yang terlihat sama saya ada Bu Eni, ya, Masya Allah Bu Eni. Ya. Bu Eni lagi di Bogor, Bu Eni. Siapa tahu lagi di Bogor ya. Kita teh ya Allah mau ketemu teh nggak jadi-jadi ya. Belum pernah ketemu ya. Ada Bu Matiawati, ya, Tenor, Bu Irina, ya. Kemarin ada yang nyari Bu Irina udah ini belum Tayani? Udah terhubung ya. Tayani, tok. Sudah. Oh, sudah ya ada Mbak Vika Bengkulu ya Mbak Dila ya siapa kalau saya sebutin semua nanti habis saya waktunya ada yang membacakan teman-teman silakan walaupun masih terbata-bata nggak apa-apa barokallah ya justru dapat pahalanya dua biar teman-teman yang masih terbata-bata juga jadi tambah semangat untuk belajar terus silakan teman-teman. Tayani kemana nih Tayani nih sepi nggak ada Ada orang kayaknya ya kajiannya tutup aja atau gimana. Mbak Eni mungkin nih, Mbak Eni lagi berusaha mencari kayaknya ayatnya. Iya, belum ketemu Terus, teh. ya Mbak Eni, Mbak Mardiawati sudah ketemu? Ini 37. Saya coba teh. Ya, Bu Tria, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa ta wa taqa
wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaibin a'jabal Goisin. kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa fil akhirati adabun sadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pakai terjemahannya ya Teh. Ya. Cari terjemahan dulu bentar. Kalau di layar nggak kelihatan ya Bu ya? Kelihatan kecil. Oh, kecil. Oh ya, nggak apa-apa dari sini, Bu. Iya ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan dan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhir nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, jazakillah khair Bu Tria. Maaf, jazakunallah khair Bu Tria ya, Masya Allah. Kangen dengan suara Bu Tria. Udah lama nggak ketemu juga ya. Masya Allah. Nah ini teman-teman ya, ada dua kata yang saya garis bawahi ya. Di mana Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid ini ayat 20 ya. Ketahuilah ya. Nah, jadi Allah memberitahu karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu ya sebagai ini merupakan salah satu bentuk ujiannya. Dan ini menurut saya baik banget gitu ya. Bagus banget sunatullah ini, yaitu Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang memang bodoh gitu ya. Tidak tahu apa-apa. Jadi ibaratnya Allah kasih otak sebagai tempat menyimpan file ya, menyimpan file apa yang kita indra gitu ya, informasi-informasi yang kita terima itu disimpan di otak filenya. Nah, jadi pas lahir itu otaknya memang masih kosong tanpa file gitu ya teman-teman, tanpa memori. Maka itu perlu diisi memorinya supaya manusia itu bisa menghamba. Ya kalau udah, nah pekerjaan untuk mengisi memori itu dikatakan itu sebagai menuntut ilmu gitu ya, mencari ilmu, cari tahu. Nah bayangin kalau manusia itu diciptakan oleh Allah, otaknya udah full dengan memori. Menghambanya terus ngapain tuh ya? Dengan cara apa menghambanya? Karena menurut ilmu itu salah satu bagian dari menghamba. Ya, nggak ada kerjaan, orang udah pinter gitu ya, udah tahu segalanya, nggak usah ngapalin Quran, udah tahu isi Quran gitu ya. Nah nggak begitu ya, itu ujian penghambanya situ. Jadi mau belajar atau enggak? Nah ada hal-hal yang memang itu sesuatu yang bisa kita pelajari karena itu kasat terlihat ya, terindra langsung oleh kita. Tapi ada hal yang kita itu sesuatu yang itu nggak bisa kita indra secara langsung. Nah dalam hal ini kita butuh pendalaman, kemudian penelaahan gitu ya, kemudian butuh juga tambahan informasi dari pemilik hal-hal yang gaib, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena pencipta yang gaib itu hanya Allah, sehingga informasi gaib yang satu-satunya yang layak kita yakini adalah hanya informasi gaib yang berasal dari Allah. Ya, hakikat ada apa, hakikat di balik sesuatu, apa tentang surga, tentang neraka, tentang rezeki, tentang jodoh, tentang ajal, tentang bagaimana bentuk ruh ya dan lain-lain, itu hal yang gaib gitu. Apa yang melancarkan rezeki, apa yang menghambat rezeki ya.
tentang dosa, tentang pahala, ya, bentuk pahala seperti apa, bentuk dosa seperti apa, hukumannya seperti apa, ya. Nah, itu semuanya adalah hal yang gaib. Nah, dan ini Allah di dalam surat ini Allah menyampaikan sesuatu yang mungkin ya seringkali kalau kita tidak merenunginya mendalam gitu ya, atau tidak diberi info oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu yaitu apa tentang hakikat dari kehidupan di dunia ini, ya. Ketahuilah kata Allah, ya. Jadi jangan sok tahu, ini oleh ngasih tahu, ya. Nah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, ya. Kemudian yang terakhir itu di kalimat ujungnya apa? Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi tipuan, cuma bohongan, teman-teman. Ya, berarti apa? Namanya bohongan itu sesuatu yang tidak nyata sesungguhnya. Ya, sesuatu yang tidak nyata. Ya, ibarat gini, kita itu kita bahas permainannya dulu deh. Apa sih yang dimaksud dengan permainan? Namanya main-main, teman-teman pernah bermain nggak? Main yuk, harusnya seneng nggak kalau bermain? Seneng ya, memang seneng, akhirnya suka melalaikan gitu kata Allah itu. Sesuatu yang bisa melalaikan, ya. Nah, kadang-kala permainan juga ada yang bikin permainan suatu permainan yang kita perlu mengeluarkan daya upaya ya, untuk bermain, dan tidak menyenangkan juga ada permainan yang seperti itu gitu. Nah, itulah kehidupan dunia. Kadang dan walaupun ya kehidupan dunia ini kadang-kala menyenangkan, kadang-kala tidak. Kadang-kala justru membahagiakan, dua-duanya tetap bisa bikin lalai gitu ya. Kita kalau lagi merasa lagi dapat masalah, teman-teman, itu juga banyak yang melalaikan ya, jauh dari Allah. Malaslah kajian, telah dululah sholat juga percuma, ngapain dah gini-gini aja hidupnya, ya. Nah, ada itu melalaikan, jadi dia sibuk menyelesaikan masalahnya saja gitu, akhirnya melupakan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibikin senang, ada orang yang dibikin senang itu jadi lebih dekat kepada Allah, tapi lebih banyak lagi tambah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tipe yang mana? Entahlah ya, silahkan baca sendiri, ngaca sendiri ya, teman-teman. Nah, dan permainan itu apa? Permainan itu di sana ada para pemain memainkan sesuatu yang sebetulnya akan berakhir ya, suatu kali berakhir, dan bisa jadi permainannya itu kalau bohongan atau nyata. Maksudnya bermain bola beneran kan, main bola gitu ya, tapi ada permainan bohongan, petak umpet gitu ya kan, menghilang tuh, tapi kan nggak hilang beneran, dicari ketemu. Main dokter-dokteran, main mamah-mamahan gitu ya, main ibu dan ayah gitu ya, bermain peran, itu kan bohongan, kita kan dengan teman aja gitu. Nah, nanti akan berakhir. Dan semua permainan tadi itu ada settingannya, ada cara bermainnya ya, ada rulesnya gitu ya. Bener ya, rules ya bahasa sononya ya. Nah, ada permainannya lah ya, ada yang harus dikerjakan oleh semua yang menginginkan untuk bermain tadi. Nah, itulah kehidupan dunia, teman-teman. Jadi kalau kita memahami itu sebuah permainan, tentu kita harus ikut aturan main. Nah, aturan mainnya sudah Allah jelaskan. Bagaimana aturan mainnya? Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Masya Allah, Allah tuh pengen banget sebetulnya, teman-teman, Allah itu pengen banget kita ketika menjalani kehidupan penghambaan ini, membuktikan sumpah penghambaan ini, kita tuh sukses gitu, berhasil jadi hambanya gitu ya. Itu tadi dibikin bodoh sama Allah ya, biar ada kerjaan gitu ya untuk menghamba, tapi nggak dibiarin sama Allah. Allah kasih info ya. Terus bagaimana cara menjalani permainan, Allah kasih info juga, kasih tahu tata caranya. Bahkan tidak hanya dikasih tahu tata caranya, Allah kirim contohnya gitu ya, yaitu dengan Allah utus Nabi dan Rasul, memberi contoh, memberi teorinya dan memberi contoh. Teorinya gini, contohnya gini. Kadang-kadang langsung contoh, nggak pakai teori. Dan Masya Allah, Allah menunjuk contoh buat kita itu juga contohnya dari kalangan manusia yang sama-sama punya potensi hidup yang sama dengan kita, punya akal yang sama, kebodohannya sama awalnya gitu ya, punya hati yang sama dengan kita, punya otak yang sama, punya tubuh yang sama, punya naluri yang sama, punya kebutuhan tubuh yang sama, semuanya sama gitu ya. Jadi kenapa sama utusan Allah itu yang memberi contoh itu sama dengan kita dari golongan manusia, agar sesungguhnya manusia itu gampang praktek dan nggak ada hujah, nggak ada alasan susah praktekinnya. Nah, ini buktinya contohnya bisa gitu ya. Dan banyak ya
yang bisa mencontohnya ulang gitu ya, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu gitu. Walaupun tidak sesempurna ya contoh aslinya itu baginda SAW atau para nabi yang lain gitu ya, para nabi dan rasul yang lain. Nah teman-teman, jadi dalam hal ini bayangin kalau misalnya utusan dari Allah itu yang memberi contoh adalah malaikat. Dia tidak punya nafsu ya, dia tidak punya aja kebutuhan fisik, butuh makan apa nggak ada gitu. Jadi mau nyontohinnya gimana ya? Nanti akan banyak sekali hujah alasan dari manusia untuk meninggalkan hukum Allah. Ya iyalah, dia mah nggak berzina gitu ya. Dia nggak gila lihat makanan gitu ya. Dia nggak lapar, dia nggak punya nafsu perempuan ya. Gampang banget buat dia itu tidak berzina gitu. Ya. Akan banyak hujah begitu. Tapi karena cintanya Allah, Allah mengutus utusan buat manusia itu dari kalangan manusia. Itu cintanya Allah. Supaya tadi penghambaan kita itu sukses. Nah, termasuk jenis permainannya apa, itu pun Allah yang merencanakan. Kisah hidup kita ya. Jadi jenis permainan itu kisah hidup kita. Kisah hidup kita itu kisah hidup kita. Tidak hanya kita, tapi semua kisah makhluknya Allah yang merencanakan. Allah yang menuliskan. Semua permainannya Allah yang merencanakan. Ya, tiap orang permainannya itu kisah hidupnya beda, tapi dalam satu permainan gitu ya. Ibarat dalam sebuah tim lah gitu ya. Tim mau bekerja apa misalnya. Ya lebih gampangnya mungkin permainan bola lah ya. Permainan bola di sana banyak para pemain, masing-masing tugasnya beda-beda ya. Kisahnya juga pemain itu nanti beda ya. Ada kiper, ada wasit, ada pemain bolanya gitu ya. Ada coachnya, ya ada pelatihnya, ada penontonnya. Nah itu permainan. Ya. Walaupun penonton nggak jadi syarat ya gitu. Yang unsur utama itu di permainannya itu langsung apa? Yang tadi ya apa namanya? Tanpa coach juga bisa-bisa aja sih main bola gitu ya. Jadi permain bola itu sebetulnya intinya di pemain bolanya langsung, kemudian di mana kiper ya. Tapi memang butuh wasit banget ya. Nah, tapi tanpa wasit juga bisa main kan, main bola ya. Nah, jadi teman-teman masing-masing punya kerjaan, masing-masing punya tugas. Tapi satu dengan lainnya saling menguatkan. Adalah tim gitu ya. Nah, kita di alam semesta ini teman-teman itu tim gitu ya. Tim dalam sebuah permainan sangat besar. Ya, permainan semesta gitu ya teman-teman. Rencana, bayangin kita ya tadi main bola aja misalnya, merencanakan permainan tadi itu luar biasa kan, persiapannya tuh kayak apa, latihannya tuh kayak apa. Ketika bermain kadang-kala ada yang error tuh ya, apa namanya pesertanya dan lain-lain, itu jadi mengacaukan suasana ya, mengacaukan permainan ini. Pada kadang-kala permainan juga mengandung kelemahan misalnya gitu ya. Ini bayangin Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dengan kebesarannya itu bikin permainan semesta itu sedetil-detilnya gitu kan. Setiap makhluknya, bahkan satu debu yang terbang itu ada ininya gitu ya. Ada tugasnya sendiri. Terbang kemana direncanakan sama Allah gitu. Virus ya. Ada berapa virus yang ada saat ini teman-teman ya. Jangan virus yang agak besar dikit lah, semut, coba tolong hitung semut yang ada di rumah kita, yang ada di bawah tanah kita. Nggak ada yang sanggup menghitungnya. Tapi semua kisah mereka itu Allah yang merencanakannya. Semua kisah makhluk yang Allah merencanakan, dan itu menjadi satu kesatuan yang sangat indah gitu. Kisah kita dengan yang lain itu nggak pernah tabrakan, bahkan saling menguatkan. Kita satu dengan lainnya itu saling membutuhkan. Ketika Allah kisahkan hari ini misalnya kita mau makan nasi, di kisah lain ada orang yang bekerja ya sebelumnya menjadi petani, yang lainnya bekerja sebagai apa mungkin ya di pabrik bikin mobil, mengeksplorasi bensin dan seterusnya. Akhirnya si nasi tadi itu terhantar kepada kita hari ini gitu ya. Kisahnya nggak pernah tabrakan gitu. Bayangin kalau kita Allah mau ngasih nasi, tapi Allah nggak ada mengkisahkan ada orang yang jadi petani, terus gimana? Dijatuhin dari langit gitu. Tapi enggak, semua kisah yang Allah cipta siapkan itu ya Allah gitu ya, Masya Allah. Kisah yang luar biasa ya. Kita kadang-kala kalau lihat sinetron atau film ya teman-teman, ini keren banget filmnya sampai kita ikut berurai air mata. Terus kita pasti bilang apa? Ini narator apa sih yang bikin itu, yang bikin skripnya itu keren banget gitu kan ya. Bahkan kadang-kala itu diambil dari kisah nyata gitu ya. Atau yang jelas yang dia katakan keren itu semuanya tentunya yang bikin skripnya,
kemudian sutradaranya dan para pemainnya. Skrip sebagus apapun kalau pemainnya nggak bagus gimana? Ya, ya gitulah gitu ya. Atau salah satu nggak bagus, pemainnya udah profesional banget tapi skripnya jelek, nggak bisa. Nah, tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala, bayangin teman-teman, itu luar biasa. Maka dalam hal ini kita akhirnya ya mendalami tentang, kita lagi bahas tentang permainan gitu ya. Yang Allah sudah siapkan itu berarti kan sesuatu yang luar biasa. Apa kata yang lebih dari luar biasa? Ya. Iya, dialah Rob gitu ya. Dia yang merencanakan sesuatunya, pencipta gitu. Pencipta itu seperti itulah menciptakannya, termasuk menciptakan permainannya seperti apa. Ya, Masya Allah. Afabi ayyi ala irbikum atakaziban. Ya, kalau sampai saat ini pun kita sampai tidak bisa merasakan kebesarannya Allah, itu yang keterlaluan tuh kita sebetulnya. Kita kurang mendetili, kurang memahami, kurang mendalami gitu ya, kurang menggunakan akal ini untuk terus mengenali Rob kita. Atau ma'rifatullah, bahasa kerennya itu ya. Nah, jadi teman-teman, sehingga dari sini kita juga bisa memahami bahwa apa, kisah kita yang sudah Allah siapkan itu kisah yang terbaik, kisah yang nggak main-main dibuatnya itu oleh Allah gitu. Tapi apalah kita yang bodoh ini, kadang-kala kita menyalahkan, kenapa kisah hidupku seperti ini, kok aku nggak kayak yang lain, enaknya yang lain mah gitu teman-teman. Sehingga apa yang terjadi, seperti permainan bola. Bayangin ketika sudah dikasih tahu dan lucu, kalau permainan bola ya udah dikasih tahu cara bermainnya, dilatih dulu sebelum bermain. Apa namanya itu? Sebentar. Maksud saya adalah nanti ya, maksudnya dia bisa memilih gitu ya. Ketika dikasih tahu nanti kerjaan dia adalah ngejar-ngejar bola terus ditendang, dikasih tahu duluan gitu ya. Terus dia bisa memilih mau jadi pemain bola atau tidak. Tapi ketika bayangin ketika dia sudah dikasih tahu gitu ya, kerja gitu, pas dia bermain bola ya, masing-masing tadi si kiper juga udah tahu kerjaannya itu apa gitu. Dia bisa memilih mau jadi kiper atau enggak, dia milih jadi kiper karena udah tahu kerjaannya. Tapi apa jadinya ketika ini penggambaran ya, maaf, ini penggambaran, ketika prit gitu ya, mulailah tank gitu ya, atau apa, pakai polit atau pakai apa kalau main bola dimulai itu ya. Nah, yang jelas bukan pakai panci ya, dipukul. Pemain bolanya, para pemain tuh akhirnya bukan sibuk bermain gitu, tapi ketika baru aja main mulai itu, terus si pemain bola yang ngajar-ngajar bola itu nyerah, aduh capek deh, enggak deh gitu ya. Atau nanti si kipernya, aduh capek juga ya, deg-degan terus gitu, enak jadi pemain bola tinggal nendang, aku jadi kiper nanti begitu kebobolan, wah habis aku ya. Di apa sama ini, sama penonton disorak-sorakin gitu ya, sama coachnya juga disalahin, pemain lain juga, gimana sih ngelamun melulu, mungkin kata pemain lain gitu ya, udah capek-capek kita lari-lari kamu kayak gitu. Kayaknya nggak enak deh nggak jadi pemain bola gitu ya. Nah ntar terus kata ya main bola capek juga ya gitu ya, nanti ada waktunya ketendang. Saya tuh pernah lihat di sini di Kebun Raya Bogor ya, lagi apa udah ada acara apa, terus nggak jauh dari saya tuh udah memang orang lagi pada main bola, tiba-tiba ada yang ini jatuh gitu ya. Ternyata apa, si tulang kering ya di bawah itu ya, antara lutut sama kaki itu ya, tulang bagian bawah, tulang depan itu tuh patah teman-teman, sampai nonjol ke depan gitu patahan tulangnya itu ya. Padahal main bolanya teman-teman bukan permainan bola yang benar-benar di laga utama gitu ya, di situ di Kebun Raya ya Allah, sampai nonjol gitu tulangnya itu patah gitu ya. Nah teman-teman, resikonya gitu mungkin ya, akhirnya nggak mau lah ya, ketendang ke apa, enak jadi kiper cuma gitu aja, ntar dia yang dilulukan kalau dia itu berhasil megang ini, nangkep bola gitu, capek dia. Nah teman-teman, kalau para pemain tadi sibuk dengan itu, kira-kira permainan bolanya gimana, jalan nggak? Kacau ya. Mungkin tonjok-tonjokan, pindah tempat nggak, aku mau di situ, kamu di sini enggak, wah gitu. Enak jadi enak jadi apa namanya, apa yang perat-perit ngasih ngasih kartu itu, Wasit.
wasit gitu ya, dia tinggal prat prit gitu ya, ngasih kartu doang gitu, udah kamu aja yang main, aku jadi wasit gitu. Kata yang jadi wasit, nggak enak juga jadi wasit, salah ngeluarin kartu ditonjok sama pemain gitu ya. Nah, main macam-macam, nggak akan terjadi permainan itu, kacau ya. Masing-masing atau sibuk, masing-masing itu bukan sibuk bermain tapi apa, sibuk ngasih tahu yang lain tuh gimana cara bermain. Kamu harusnya nggak kayak gitu jadi wasit itu, kamu harusnya jadi pemain bola nggak kayak gitu, kamu harusnya gini tendang itu kayak gini, kamu harusnya mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing. Itu pun tidak akan ada namanya terjadi permainan. Nah, itulah kehidupan dunia ya teman-teman, kehidupan dunia. Memang kita itu dikasih taunya hanya apa, dikasih tahu sama Allah tentang penghambaan kita ya. Allah alam apakah, pokoknya tugas di dunia itu hanya menghamba kepada Allah gitu. Allah alam apakah Allah pernah detili ya kisah itu ya kepada kita, kisahnya gini lalu kita ACC atau seperti apa, mungkin itu perlu pendalaman lagi ya. Tapi memang pernah ada yang mendengar, tapi ini pun tidak jadi keyakinan dulu, karena ini apakah betul ada ayatnya atau hadisnya, nanti teman-teman boleh bantu juga ya kalau sudah belajar ini. Apakah kisah itu di-share ke kita dulu sama Allah, kita oke lalu baru ACC ditetapkan sama Allah, atau bagaimana ya, atau kita tidak diberitahu sama sekali, yang penting turun ke bumi siap-siap untuk menghamba ya. Yang jelas apapun ya, bagaimanapun kondisinya, Allah itu ketika, kalaupun misalnya kita tidak diberitahu seperti apa jalan penghambaan kita oleh Allah ya, Allah selalu membimbing kita gitu dalam permainan tadi ya. Dibimbing tadi, dikasih informasi gimana caranya ya, ada bimbingan dari Rasul langsung, dan salah satu bimbingannya apa, ketika mulai melenceng wasitnya itu Allah gitu ya. Allah itu ngasih tahu, Prit jangan ke sana ya, nanti kamu lupa jadi menghamba gitu ya. Jadi ketika dia mulai tersesat, dia mulai belok aja dikit, itu Allah biasanya langsung ingetin dengan berbagai cara, kadang dikasih musibah ya, kadang dengan hal-hal lainnya lah gitu ya. Banyaknya bisa dengan ini masalah, hadirkan masalah itu sebagai bentuk bimbingan dari Allah agar kita itu kembali jadi hamba. Nah itu ya teman-teman. Begitulah. Nah ternyata kita lihat faktanya, kadang-kala kita nggak usah melihat orang lain lah, kadang-kala kita gitu ya, kita mungkin berperilaku seperti para pemain bola tadi yang ketika mulai bermain di arena permainan, kita sibuk melihat kayaknya enakan hidup dia ya, kenapa aku kayak gini, kenapa hidupku seperti ini, apa ya Allah salah dan dosaku gitu ya. Ini berpikirnya begitu ya. Kemudian atau kita sibuk ngurusin orang lain ya, memperbaiki orang lain, kita tidak sibuk memperbaiki pekerjaan kita sebagai hamba. Kita sibuk ngurusin gimana caranya supaya suami saya berubah, teman-teman berubah, dia berubah, itu berubah, anak berubah, ini berubah gitu ya. Tapi kita bukan sibuk merubah diri. Padahal yang Allah minta itu apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah apa yang ada pada dirinya gitu ya. Jadi keluarga kita, masyarakat kita, semuanya tidak akan berubah kalau kita tidak mulai dari mana? Dari diri sendiri. Itu rumus kehidupan dari Allah. Itu cara menjalani pekerjaan sebagai hamba dari Allah. Apa? Fokus dengan kerjaan kita sebagai hamba, bukan sibuk memperbaiki yang lain. Itu mah akan berubah dengan sendirinya ibaratnya kalau kita diawali dengan kita merubah diri ya. Contohnya begini ya, ada guru saya itu pernah cerita, misalnya ada seorang ibu yang curhat gitu, Ustad, anak saya itu nggak ada yang senyum di rumah itu, pada cemberut aja gitu ya, saya tuh pengen disenyumin sama anak-anak saya ya, tapi begitu. Lalu ditanya sama guru saya, kalau ibu sendiri gimana, suka senyum nggak sama anak-anak ibu? Enggak. Ya gimana, mulailah dari kita tuh ya gitu ya, kasih senyuman untuk anak-anak yang nanti akan tersenyum. Coba deh teman-teman, sekarang dibuka kameranya, teman-teman tolong kasih senyuman sama temannya, silakan sekarang ya. Tuh yang tadinya diam aja jadi ikut senyum, nular senyuman itu ya. Kalau ini satu ruangan, saya akan minta teman-teman senyum kepada sebelahnya, saya kira sebelahnya akan membalas dengan senyuman, begitu enggak? Coba kalau sebelum dikasih senyum, kita kadang-kadang ya baru ikut kelas nih offline, baru kenal tuh sama yang lain, nggak saling kenal, duduk aja gimana ya, cemberut aja kan satu dengan lainnya gitu. Tapi kalau ada yang satu yang memulai senyum, kita balas dengan senyum gitu kan. Nah gitu, semuanya itu harus kita dimulai dari kita
Ya. Jangan ngarep orang lain itu mau perhatian sama kita, kita aja perhatian sama dia. Aku sudah mau perhatian tuh sama dia, ya sudah, lakukan semuanya dalam rangka penghambaan. Nggak butuh balasan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita, nah ini yang jadi masalah. Ketika kita itu melakukan sesuatunya bukan karena urusan penghambaan kepada Allah, tapi karena pengen dapat timbal balik dari makhluk, itulah nanti akan bikin permainan juga kacau. Capek, aku nggak dihargai, udah males ya gitu. Jadi nggak menghamba lagi tuh kita gitu, karena kita terjebak dengan permainan tadi ya teman-teman. Nah itu pertama tentang permainan ya. Yang berikutnya apa dimaksud dengan tipuan ya? Tipuan sesuatu yang kesenangan yang menipu. Ini sebetulnya dikaitkan dengan ayat selanjutnya ya teman-teman. Ini sebentar, ayat yang ini. Nah ini surat Ali Imran surat ketiga ya ayat 14. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Zuyyina linnasi ya hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril ya. Jadi dijadikan ya, zuyyina linnas, dijadikan terasa indah bagi manusia itu apa? Hubbus syahawat ya. Sesuatu ya, kecintaan kepada apa yang diinginkan, syahwat ya. Minan nisa, dari perempuan-perempuan ya, kalau kita mungkin dari laki-laki gitu ya. Wal banin ya, dan anak-anak. Wal qanatir ya, harta benda yang bertumpuk. Al muqantarati yang berbentuk ya, bertumpuk maaf. Minaz zahabi, dari emas. Wal fiddah, dan perak. Wal khailil musawwamati, dan khailil ya dari kuda pilihan ya. Wal an'am wal haras ya, dan hewan ternak dan sawah ladang di situ dikatakan ya. Zalika mataul hayatid dunya itulah ya kesenangan kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah jadi salah satu ujian yang Allah berikan di dunia ini adalah memang dunia dan seisinya ini diciptakan oleh Allah, dijadikan terasa indah di pandangan manusia. Karena itu ujiannya. Kalau dunia nggak dijadikan terasa indah, teman-teman gimana? Kayaknya jadi menghamba semua ya. Itu bukan ujian namanya gitu ya. Orang jelek kok dunia itu ngapain sih ngejar dunia? Uang apaan sih? Enggak gitu ya. Tapi dijadikan terasa indah sama Allah. Itu segala sesuatunya. Itulah ujiannya. Nah, apakah kita dengan keindahan tadi jadi lupa sama Allah, atau tetap ingat kepada Allah? Jadi hamba Allah atau jadi hamba dunia? Maksudnya apa? Hamba itu kan kalau cinta itu pasti berjuang, berkorban, mengejar, pengen deket-deket gitu ya, menginginkan untuk menggapainya, menggapai cintanya. Nah ternyata itu kan karena dijadikan terasa indah dunia itu, akhirnya banyak yang berjuang untuk dunia. Itu menghamba namanya gitu ya. Hakikat dari penghambaan itu kan berjuang, berkorban ya, ngorbanin waktu panjang untuk harta dunia ya. Tapi untuk ibadah kayaknya rugi gitu ya. Cuma sebentar, pengennya buru-buru, pengen cepat selesai ya. Nah itu berarti kita sudah terjebak dengan penghambaan kepada dunia ya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah Allah mengingatkan dalam ayat ini, di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi dunia itu bukan tempat kembali, tapi dunia itu persinggahan atau perjalanan gitu ya teman-teman ya. Terserah dia mau dibilang apa, persinggahan, perjalanan ya, intinya sama gitu. Semuanya akan berakhir. Kita namanya persinggahan kayak di rest area, kan kita nggak tinggal di rest area kali gitu ya. Namanya rest area itu ya singgah sebentar melakukan hajat-hajat, kalau sudah yaudah kita berangkat lagi karena tujuannya bukan situ ya. Ada yang sedang kita tuju. Nah mungkin ada juga akhirnya senang-senang aja di rest area, nggak mau pulang, ada aja ya.
dia lupa pulang, ada aja. Nah mungkin itu kita selama ini. Gitu. Kenapa? Karena kayaknya enak banget ya, aduh di kampung mah nggak ada nih, ada makanan kayak gini di rest area banyak gitu ya, WC juga bersih, aduh di kampung saya mah aduh WC-nya juga WC nguing katanya. WC nguing itu apa? WC nguing itu yang kalau kita ngedan gitu ya, terus bunyi nguing 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 plung gitu ya, masuk nyebur ke kolam gitu ya. Itu WC nguing ya. Akhirnya dia lupa pulang gitu ya, enak di rest area. Kan aneh kalau ada orang kayak gitu ya. Suatu saat dia akan dicari-cari kan, disuruh pulang. Bayar woi gitu kan, mungkin gitu ya, nggak bayar makannya dan lain-lain. Nah itu teman-teman, jadi ini ujiannya, jadi kan terasa indah sehingga kita jadi terjebak dengan dunia ini yang disebutkan oleh Allah itu permainan, dan memang tipuan, dijebak sama Allah, tipuan, dijadikan terasa indah. Akhirnya kita suka merespon yang kita pikir sesuatu yang nyata ini ya, kayaknya indah banget gitu ya, pas Allah misalnya dikasih di dunia ini ujiannya adalah dikasih masalah, kayaknya indah gitu di hati kita itu ketika kita memang berjuang untuk menyelesaikan masalah tadi gitu ya, mengejar apa nih, anak saya butuh sekolah, anak saya, istri saya butuh makan. Akhirnya dia merasa dia sedang berjuang untuk itu ya, sehingga sibuk ya mencari harta dunia untuk sekedar memberi makan dan sekolah anak-anak, lupa bahwa itu harusnya dilakukan dalam rangka penghambaan kepada Allah. Sehingga namanya menghamba kepada Allah itu waktu yang digunakan untuk bekerja mencari harta dunia tadi, untuk kebutuhan tadi gitu ya, tidak akan dia habiskan waktunya itu untuk sekedar itu saja, karena penghambaan itu bukan cuma itu, ada sholat, ada mengkaji Islam, ada macam-macam sekali ya gitu teman-teman. Jadi bahkan untuk mendidik anak istri itu menjadi kewajiban ya, itu menjadi salah satu PR dari penghambaan. Nah, bagaimana mungkin akhirnya dia sibuk dengan salah satu saja, ya. Nah, biasanya kalau sudah sibuk dengan salah satu saja, itu niatnya udah beda. Itu hakikatnya, walaupun ini kan perintah Allah, saya mau menafkahi anak istri misalnya gitu ya. Dia merasa indah yang dia lakukan itu, ya ikhtiar bumi gitu ya, bekerja banting tulangnya sampai dibanting-banting tuh sakit ya. Sabtu Minggu udah capek itu, untuk kajian nggak ada waktu, untuk mengingat Allah juga pas kerja nggak ada waktu. Nah, apakah yang seperti itu menghamba? Apakah ikhtiar bumi seperti itu yang dikatakan sedang menghamba? Tentu tidak ya. Bahkan ketika dia bekerja, dia nggak akan pernah lupa dengan Allah, selalu melibatkan Allah ya, connect terus dengan Allah. Nah, karena paham banget ini dalam rangka penghambaan, dan waktunya menghamba yang lain waktunya sholat. Nah, dia akan menyesuaikan bekerja dia dengan waktunya sholat, waktunya kajian, dan seterusnya. Ya, jadi nggak ada alasan, karena memang lagi menghamba. Nah, kadang-kadang terjebak tadi teman-teman ya, terjebak dengan dunia, terjebak dengan masalah, terjebak dengan keadaan, fokus gitu nyelesain itu, fokus merespon itu ya. Ketika dihina, fokus membersihkan nama. Ketika dicaci, dimaki, fokus ya untuk membalas, untuk apa gitu ya. Ketika kita ditipu, fokus ngejar si penipu dan bagaimana cara uang kita kembali. Ketika kita itu diapain lagi ya, ketika kita sakit, kita fokus untuk bagaimana caranya kita sembuh. Nah, itu kan namanya itu fokus kepada keadaan, padahal ada hakikat di balik itu. Maksudnya gimana sih hakikat di balik itu ya, itu sebuah tipuan. Nah, ini videonya pernah saya share ya, mudah-mudahan ya ini jadi murojaah dan dapat mutolaah lah, tambahan pemahaman lain dari video ini ya. Nah, jadi bahkan ya sebelum saya share teman-teman, ada satu ayat lagi. Ketika Allah menjadikan dunia ini terasa indah, makanya Allah mewanti-wanti dalam surat Taubah ayat 85. Wala tu'jibaka ya, dan janganlah kalian tuh merasa ajib gitu ya, kagum. Ajib gitu ya, kan kita kalau kagum ada bahasa anak-anak gaul tuh gitu, ajib ya. Ternyata itu dari bahasa Arab ya. Janganlah engkau kagum terhadap apa, amwaluhum auladuhum ya, terhadap harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Itu berarti bukan berarti nggak boleh kagumnya cuma terhadap dua ini, tapi terhadap seluruh isi dunia. Ih keren banget, itu minimalis rumahnya, kayak gitu, mobilnya keren banget, apa kita lupa dengan yang maha kerennya gitu, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa?
Karena kita merasa itu adalah indah, kita jadi pengen dong syahwat kita itu, pengennya coba aku punya rumah kayak gitu. Akhirnya sibuk mengejar punya rumah kayak gitu. Ya pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Enak banget ya nggak punya masalah rumah tangga itu. Dia akhirnya sibuk menyelesaikan bagaimana caranya rumah tangganya baik-baik aja seperti yang dia lihat gitu ya di tetangganya, di mana gitu ya. Itu namanya terjebak. Karena kagum dengan dunia. Nah itu nggak boleh. Nah ini teman-teman silahkan disimak videonya. Ya, nah ini videonya ada iklannya, belum di ini, coba ya. Nah ini silakan. Hadirin, kalau semua kita benar-benar meresapi status kita sebagai hamba, insya Allah hidup ini mudah, hidup ini nyaman, hidup ini tentram, dan ukhuwah Islamiyah akan terjalan. Hadirin, yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia. Yang bikin kita stres, galau, itu kan karena di otak kita tuh dunia. Hamba itu punya sesuatu atau nggak punya sesuatu? Nggak punya sesuatu. Kalau kita bisa memahami konsep ini, itu hidupnya lempeng banget. Saya ingin tanya, apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil S-Class hilang, kira-kira yang sedih siapa? Pembantunya atau majikannya? Ada yang pembantunya? Nggak mungkin. Majikannya. Kenapa pembantunya nggak sedih? Karena bukan punya saya, Pak Ustaz. Santai aja. Oh, ini bukan punya saya, kenapa saya harus nangis? Majikan yang bingung, udah kreditan pula, belum lunas. Kalau pembantunya mah santai-santai aja, tukang kebunnya tuh asik aja tuh. Bapak kok nggak nangis? Kemarin kan S-Classnya baru hilang. Itu bukan punya saya, Pak Ustaz, kan begitu. Nah, coba kita resapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika handphone kita hilang kita galau? Karena kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Kenapa ketika motor hilang kita bingungnya setengah mati? Karena kita merasa memiliki, lupa konsep hamba. Coba kalau kita yakin saya ini hamba, ini punya Allah, kontraknya udah habis, Allah ambil lagi, Allah serahkan sama yang lain, ya udah tenang aja. Itu aja kok repot kan, begitu hadirin. Jadi simpel aja. Hadirin, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, ketika kita dicaci maki orang, kita marah apa enggak? Kita ditunjuk-tunjuk orang, dibodoh-bodohin orang depan mata kita marah apa enggak? Marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul apa tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat? Di dunia, bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orientasi kita akhirat, nggak akan stres. Uang kita 50 juta dibawa kabur orang, galau tidak hati kita? Galau. Kenapa demikian? Ustaz, simpel Ustaz, uang saya hilang. Saya mau tanya sama Bapak, hilangnya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Dunia lagi kan di otak kita. Kita difitnah dan digibahi orang, marah? Marah. Kenapa marah? Karena nama baik saya rusak Ustaz. Rusaknya di mana Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Bukan dunia lagi. Itu yang bikin kita stres, itu dunia. Coba kalau orientasi kita jadi hamba Allah, lalu mindset kita akhirat, akankah kita stres? Hadirin yang dirahmati Allah, adakah konsep uang hilang kalau kita pakai kacamata akhirat? Nggak ada. Tidak ada konsep uang hilang. Karena apabila uang kita dibawa kabur orang, dia akan bayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan itu pasti. Dan dia akan bayar dengan pahala. Maka kita tidak akan stres. Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita nggak balik. Ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan, bahkan dengan bonus, dengan hal yang lebih baik, yaitu pahala, kita akan santai. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibahi orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Atau kalau dapat transferan duit senang apa enggak? Setiap hari ada orang yang transfer antum 10 juta, senang?
Senang. Nah sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari kasih transfer pahala kita marah? Kenapa harus stres? Anda stres karena di otak Anda tuh dunia. Anda takut nih, yang Anda dapatkan semua di dunia tuh hilang. Itu yang Anda takutkan. Jadi aneh ya manusia ya. Yang mengecewakan mereka selama itu dunia, tapi masih aja setia sama dunia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia, luar biasa. Sedangkan Allah yang memberikan mereka semuanya, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nggak mau jadi hambanya. Kalau kita ingin bahagia, ini konsepnya gitu. Jadilah hamba Allah. Ini gelarnya. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang hamba Allah, Nabi katakan tuba lahu, tuba lahu. Beruntung dia dan beruntung dia. Inilah gelar yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan. Dan gelar ini masih terbuka di hadapan kita. Belum ada kata terlambat. Amalkanlah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah, maka kita akan hidup tenang. Ya, baik. Seperti itu ya, teman-teman. Ada yang merasa selama ini kita terjebak dengan tipuan? Ya, kita pikir kita lagi sakit, bukan. Kita tuh lagi dihapus pahala sama Allah. Betul nggak? Kenapa orang sakit itu sedih? Ya, karena dia ya isi kepalanya tuh dunia. Ya, dia sakit di dunia, tapi hakikatnya dia sedang dapat berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nangis? Aku difitnah. Iya, kita terjebak. Itu kan tipuan aja dari Allah. Hakikatnya apa? Di balik fitnahan tadi kita lagi transferin pahala setiap harinya, setiap detiknya oleh Allah. Ya, cuma tadi karena kita masih mungkin ya begitu melekat dengan dunia. Jadi pas dengar pahala tuh kayaknya kurang tertarik gitu ya. Nah itu memang banyak hal yang harus kita perbaiki mindset kita ini ya teman-teman. Jadi kalau Allah mengatakan ini adalah tipuan, yuk kita banyak muhasabah ya. Lihatlah teman-teman apa kisah hidup kita saat ini, atau kisah hidup masa lalu yang mungkin saat ini masih menggerogoti jiwa kita. Kita belum bisa menerima gitu ya. Pelan-pelan yuk kita pahami bahwa hakikat di balik itu apa. Itulah ujian penghambaan kita sebetulnya ya, dan Allah sedang melimpahkan begitu banyak pahala, atau bisa jadi itu cinta dalam bentuk teguran dari Allah karena kita banyak tersesat ya. Jadi harusnya bahagia atau tidak? Harusnya bahagia karena standar kita udah bukan dunia lagi. Kita nggak terjebak dengan yang kita pikir nyata itu ya. Kejadian-kejadian menimpa kita itu nggak nyata, itu sebetulnya hanya tipuan kata Allah. Maka seorang muslim yang cerdas adalah, seorang hamba yang cerdas adalah dia selalu bisa senantiasa ya melihat apa-apa yang dibalik, melihat kenyataan sesungguhnya dibalik sesuatu yang tipuan tadi ya. Jadi yang kita indra, yang kita anggap nyata itu, kita ditampar itu kan terindra tuh ya sama pipi kita, aduh sakit, dan sakitnya tuh bukan cuma di sini tapi di sini gitu ya. Nah itu tipuan ya. Hakikat dibalik itu apa? Bisa bentuk sedang dihapus dosa sama Allah, bisa itu bentuk teguran ya. Nah itu teman-teman, jadi itulah seorang hamba. Dia akan selalu mawas diri, selalu menyadari ya, sadar dia itu adalah hamba. Jadi kejadian yang menimpa dia itu adalah kejadian yang Allah saat itu sedang ngasih kerjaan. Nah kerjaan kamu sekarang, ayo direspon fitnahnya gimana? Sibuk bersihin nama atau sibuk mendekat kepadaku? Sibuk apa? Nah ya gitu teman-teman. Jadi yang Allah minta tuh responnya. Dan sebetulnya secara umum responnya tuh dua. Kalau nggak syukur, sabar. Kalau nggak sabar, syukur. Ya itu aja. Kalau kita anggap itu buruk, nah kejadian yang sedang menimpa kita anggap buruk ya, bersabar kata Allah. Kalau kita anggap baik, bersyukur. Yang lebih keren lagi apa? Bersyukur atas musibah yang kita anggap buruk ya, itu lebih keren lagi. Tapi nggak apa-apa, kita latihan dulu untuk bersabar ketika kita mendapat ujian yang kita anggap buruk. Nah nanti naik level, kita bersyukur, oh ternyata ya di balik sakitnya saya, Allah hapusin dosa-dosa saya. Ya Allah, daripada dosa saya tadi hapus, di akhirat aduh pasti lebih berat lagi, makasih ya Allah. Nah kan jadi kan syukur akhirnya ketika kita bisa melihat sesuatu yang nyata di balik yang tidak nyata ini sebetulnya
gitu ya. Termasuk harta. Jangan sila dengan harta. Bisa jadi di balik itu adalah istidraj dari Allah. Ya, itu hati-hati. Di balik itu adalah kemurkaan dari Allah, bisa jadi seperti itu. Ya. Kesehatan bisa jadi bentuk istidraj dari Allah. Yang jelas teman-teman, biar nggak jadi istidraj gimana? Pas kita anggap kita sedang mendapat kebaikan, banyak bersyukur. Bentuk syukur itu bukan hanya di lisan. Aku bersyukur kok tiap hari zikir alhamdulillah aja 100 kali misalnya gitu ya. Bukan itu ya. Tidak hanya di lisan, tapi bentuk syukur yang utama itu adalah bagaimana kebaikan yang sedang kita rasakan dari Allah ini kita maksimalkan menjadi cara kita menambah kualitas penghambaan kita kepada Allah. Dikasih harta, tambahin sedekahnya ya. Dikasih apalah ya, ditambah-tambah agar itu makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman ya, jadi bahasan hari ini gimana ya kita kalau selama ini ternyata punya ciri-ciri jadi hamba dunia ya, terjebak dengan sesuatu yang permainan dan tipuan ini ya, berbanyak minta maaf kepada Allah ya, dan kita mulai melatih diri agar kita betul-betul menjadi hambanya Allah ya, karena waktunya permainan itu yang jadi masalah itu adalah waktunya permainannya yang Allah tidak beritahukan kapan berhentinya, selesainya ya. Jadi pastikan ketika kita waktu permainan selesai, kita dalam keadaan husnul khatimah ya, dalam keadaan penghambaan terbaik, dalam keadaan versi kita yang terbaik sebagai hamba ya. Makanya harus belajar terus ya. Salah satunya mungkin dengan kami di sini barengan belajar gitu ya. Saya juga lagi belajar dari teman-teman sebetulnya ya. Dan terutama di tempat lain yang jauh lebih baik ya, tempat belajarnya ya. Itu teman-teman, semoga kita sukses semuanya dalam ujian penghambaan ini ya. Amin ya robbal alamin ya. Saya serahkan kembali ke Teh Yani. Ya baik, alhamdulillah teman-teman, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan di materi hari ini, saya persilahkan bisa di kolom komentar yang ada di ruang Zoom. Begitu juga teman-teman yang bergabung di ruang Facebook juga saya persilahkan ya, bisa bertanya di ruang Facebook yang sudah ada di kolom komentarnya, insya Allah. Atau jika pertanyaannya sekiranya privasi, bisa di nomor admin Pembuktian Cinta ya, di nomor 08132945 777 belakangnya 6. Baik, Bu Dewi, kita lanjutkan pertanyaan di pekan berikutnya. Kita masih punya hutang pertanyaan. Di pekan yang lalu mungkin. Iya, salah ya? Di pekan berikutnya mau pekan depan atau Teh Yani? Iya ya. Kayaknya butuh kopi Teh Yani. Mohon maaf ya, pembuat kopi sudah ada kopinya. Baik, ini ada pertanyaan, sebetulnya ada pertanyaan sebelumnya, karena yang bertanya tidak hadir, mungkin nanti ya saya japri dulu yang bertanyanya. Pertanyaan yang ini adalah, jadi gini kita dulu ya. Saya selalu berprasangka buruk kalau suami main HP sembunyi-sembunyi, jadi chatan. Jadi saya berprasangka dia chatan sama siapa, jangan-jangan sama perempuan sampai sembunyi-sembunyi. Nah, gimana saya harus supaya nggak selalu berprasangka terus? Sebenarnya saya malu nanya kayak gini. Gak apa-apa ya, nanya aja. Kayaknya pertanyaannya mewakili yang lain. Semua perempuan. Ya jangan kan suami, anak juga sembunyi-sembunyi, pasti aduh kenapa nyembunyiin apa ya, teman kita nyembunyiin sesuatu. Nah, kalau suami nyembunyiin sesuatu udah horor aja mungkin kepala kita ya, pikirannya ya Allah ya. Ya bismillah ya. Nah teman-teman, nah ini mungkin ya, kalau memang kita menghadapi kenyataan seperti itu, jangan terjebak dengan kenyataan ya. Ini tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita fokus dengan keadaannya, maka kita akan sibuk cari tahu apa sih isinya. Ya, kita mungkin akan uring-uringan sendiri dan seterusnya. Ya. Memang kadang-kadang teman-teman kita perlu ya terhadap sesuatu itu responnya adalah cuekin aja.
Walaupun itu gampang diucapkan tapi gampang banget sih dipraktekin ya. Kita harus optimis ya, gampang banget dipraktekin ya teman-teman ya. Afirmasinya positif. Karena kadang-kala teman-teman ketika ya sebenarnya Allah mudah kok membukakan buat kita ya, memberitahukan kepada kita WA apa sih suami itu ya, entah akhirnya dia sendiri cerita ya, atau orang yang sedang diajak ngobrol sama suami yang cerita ke kita ya. Bisa jadi memang perempuan lain, ibunya gitu ya. Mungkin lagi nyiapin hadiah buat kita gitu ya. Kita nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas ketika informasi sesungguhnya dia itu sedang apa, Allah masih tutup kepada kita. Pertama, jangan sekali-kali kita ada niatan ngehack gitu ya. Itu namanya tajasus, haram dalam Islam. Ya, jadi bukannya Allah ridho, kita malah jadi lupa kita lagi menghamba karena kita terjebak dengan fakta tadi. Itu tipuan aja dari Allah. Masih menghamba kepadaku nggak nih, aku godain gini kan sama Allah itu ya. Suaminya kayak gitu. Nah, ternyata kita malah ngehack gitu ya. Tajasus dalam Islam tuh memata-matai. Nah, itu haram, kepada sesama muslim itu nggak boleh dengan alasan apapun ya. Nah, ini pembahasannya beda lagi ya, kalau tajasus itu bisa pembahasan tersendiri ya. Tapi intinya itu nggak boleh. Itu malah kita jadi keluar dalam hal ini nggak dapat nilai nanti penghambaannya, malah nilainya negatif ya, dapat dosa dari Allah. Kan ujian tadi. Nah, kemudian bisa jadi Allah tutup informasi tersebut dari kita karena kita mungkin nggak siap mendengarnya gitu teman-teman. Kita malah akan jadi down, akan jadi apa gitu ketika mendengar mengetahui yang sesungguhnya gitu ya. Ya bisa jadi kan bukan tentang perselingkuhan juga, tapi sesuatu yang buat kita itu kalau kita mendengarnya kita jadi shock ya, bikin luka dan lain-lain. Nah, jadi Allah tutup. Nah, makanya kalau dalam hal ini salah satu bentuk penghambaan kita apa? Berbaik sangka kepada Allah. Ya, jadi amal itu kan ada amal hati, ada amal fisik. Nah, amal hati ini yang justru biasanya ujiannya lebih berat lagi dibandingkan amal fisik. Ya, kita mungkin bisa nahan diri tuh amal fisiknya itu tidak mentajasus ya, tidak ngorek-ngorek HP suami. Tapi hati untuk berbaik sangka kepada Allah, ya, untuk menitipkan kepada Allah, ya. Kalaupun misalnya Allah pahitnya dia sedang selingkuh, titip ya Allah, jagain suami saya. Nah, bagaimana keyakinan kita ketika kita nitip kepada Allah itu sebesar apa keyakinannya? Nah, Allah kan tergantung prasangka hambanya. Gitu ya. Bisa jadi tadinya sebetulnya bukan perselingkuhan, tapi karena kita nyangka itu selingkuh, nah Allah tergantung prasangka hambanya. Beneran tuh suaminya selingkuh. Ya, banyak kisah-kisah begitu. Jadi ya misalnya ada seorang istri, ya ada kisah ini kisah nyata gitu ya. Dia suka ketakutan suaminya itu nikah lagi gitu ya. Pokoknya dia suka bayangin apa. Ternyata suatu ketika bayangan dia tuh memang betul-betul terjadi. Kisahnya itu persis seperti apa yang dibayangkan oleh dia selama ini gitu. Ya, kisahnya apa? Itu begitu teman-teman. Karena dia ulang-ulang terus tuh. Diulang-ulang terus, membayang-bayangkannya itu diulang-ulang terus. Itu jadi kayak semacam request, jadi doa kepada Allah ya. Jadi zon kepada Allah. Jadi bayangan kita tuh seolah begini. Nanti jangan-jangan suami aku begini dengan teman kerjanya tiba-tiba atau tiba-tiba di jalan ketemu orang gitu ya. Tiba-tiba gini, dia suka bayangin gitu, jalan dia ketemu orang gini, di jalan ketemu orang, di jalan ketemu orang, di jalan ketemu orang. Jadi seolah dia bilang gini, seolah ya tanpa dia sadari, nanti kalau Allah menetapkan dia ketemu perempuan gimana ya, terus Allah menetapkan dia jatuh cinta sama perempuan itu gimana ya, terus Allah, nah jadi sebenarnya kita membayangkan yang negatif tadi, kita lagi bersuuzon kepada Allah sebetulnya, bersuuzon bahwa Allah itu akan menetapkan hal tersebut. Nah, Allah itu kan tergantung zon kita. Ya, maka ketika ada lintasan-lintasan negatif begitu, langsung istighfar kepada Allah, mohon ampun ya Allah, ampuni aku, sudah suuzon kepada Engkau, astagfirullah. Ada lintasan negatif lagi, astagfirullah, aku berbaik sangka kepadamu ya Allah, aku berbaik sangka kepadamu ya Allah, aku titip padamu ya Allah, terus begitu. Nah, itu salah satu bentuk penghambaan tuh begitu. Hati kita menghambanya seperti apa? Dengan berbaik sangka kepada Allah dalam kasus ini, gitu ya. Titip aja suami kita. Ya kalau dia mungkin ya bisa jadi mungkin dia tuh lagi merencanakan pinjol. Wah, itu juga bisa bikin shock. Ternyata pinjolnya udah besar gitu ya. Ya, yang maksud saya bikin shock tuh kayak gitu teman-teman, nggak hanya perselingkuhan gitu ya. Ternyata hutangnya udah ember gitu ya.
udah MM-an utangnya. Bisa jadi begitu, titip sama Allah. Ya, titip ya Allah, kalau itu sebuah keburukan yang sedang dia sembunyikan, titip ya Allah. Titip suami saya, tolong tegur suami saya, beri kasih dia petunjuk, taufik ya. Dan terutama kita yang mintakan taufik untuk kita, taufik agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, taufik agar kita senantiasa enggak untuk taat gitu ya, senantiasa taat agar kita nggak tergoda untuk ngehack HP suami kita, karena jadi dosa gitu ya. Nah malah kalau dihack sama kita, Allah jadi mau jagain kita lagi nggak? Ya jadi kalau mau dijagain sama Allah, kita juga harus taat kepada Allah. Ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah teman-teman, walaupun sebetulnya ya secara kalau kita pembahasan yang lain gitu ya, Fir'aun yang dosanya sebesar itu saja, Allah itu selalu jagain dia. Allah nggak pengen dia itu gagal penghambaannya, makanya diutus 2 nabi, nggak tanggung-tanggung, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, apalah kita, apalah suami kita, apalah anak-anak kita yang bukan apa ya, ya bukan apalah. Ya tentu gitu. Walaupun sekarang Nabi dan Rasul itu sudah tidak ada gitu ya. Tapi Allah itu tentu akan selalu menegur kita, membimbing kita, gitu. Selalu akan jagain kita supaya penghambaan kita itu sukses. Ya, nah itu jadi itu mungkin yang bisa saya share ke teman-teman. Teruslah berbaik sangka kepada Allah. Kalaupun ya kondisinya itu ternyata sesuatu yang tidak baik dan kita akhirnya mengetahui, minta Allah kasih taufik kepada kita. Jangan terjebak lagi dengan masalahnya. Tapi apa hakikat di balik itu? Ya, mungkin teguran dari Allah, kita terlalu mencintainya, ya Allah jadi cemburu, ya diuji sama Allah. Atau ya macam-macam lah teman-teman, ya itu nanti dibahasnya di MSH ya. Jadi boleh teman-teman bergabung kalau ada MSH 1-2 ya. Gimana sih kita cara membaca apa yang ada di balik kejadian-kejadian yang menimpa kita gitu ya, atau bahasa kerennya itu membaca pesan cinta kalau kata guru saya itu ya. Pesan cinta dari Allah, karena masalah itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Allah lagi pengen kita kembali ke jalan yang lurus ya. Begitu mungkin Tayani ya, saya doakan juga teman-teman dan kita semuanya senantiasa dimudahkan urusan penghambaannya, baik penghambaan yang berupa amal fisik ataupun amal hati kita ya. Amin ya rabbal alamin. Itu Tayani Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari ruang Zoom. Ada yang ingin bertanya langsung? Ada? Kalau tidak ada, saya bacakan yang di ruang Facebook ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Erina Juniati. Ada yang bertanya tentang hawa nafsu dan gorizah, apakah sama atau beda? Adakah hubungan keduanya? Itu fitrah juga kah? Karena yang kita pelajari manusia itu terdiri ketiga akal, hajatul udhiyah dan gorizah. Di mana posisi nafsu? Karena nafsu katanya juga ada beberapa jenis. Udah. Kenapa sih pertanyaannya pagi-pagi susah? ya bismillah ya, semoga Allah mudahkan saya menjawabnya. Nah, nafsu ya. Pernah sih kita bahas tentang nafsu ya teman-teman, cuma saya lupa di pertemuan berapa. Nafsu itu apa sih? Nafsu itu sebuah dorongan ya, sebuah dorongan sebuah keinginan untuk memenuhi kesenangan ya. Yang sebetulnya nafsu ini teman-teman sifatnya netral ya. Nafsu ini dibutuhkan sama manusia. Salah satu potensi manusia untuk menghamba itu Allah kasih nafsu ya. Dia seperti 2 mata pisau, kalau digunakan dalam kebaikan dia bagus, kalau dalam keburukan dia nggak bagus ya. Nafsu itu teman-teman sebetulnya banyak gitu ya, banyak jenisnya iya gitu. Tapi kalau kita lihat secara fakta ya, kita membutuhkan nafsu untuk memenuhi kebutuhan kita. Makan, kita butuh makan, tapi coba pernah nggak kita lapar tapi nggak nafsu makan? Pernah kan? Tersisa sendiri kan? Akhirnya ya asam lambung kumat. Orang nggak nafsu gitu ya, gimana? Emang sih lapar, kerubuk gitu perutnya, tapi udah nggak nafsu gitu ya. Ngantuk tapi apa namanya, nggak nafsu untuk tidur. Gimana ya kalau nggak nafsu untuk tidur ya. Tidak bernafsu mencari ilmu ya. Tahu sih harus mencari, tapi kita nggak ada nafsu, nggak ada keinginan gitu
Ada kan, mungkin kita sering mengalaminya gitu. Tahu sih kata Allah itu wajib, kan wajib itu kalau nggak dikerjakan dosa. Nah kayak gitu-gitu. Nah jadi nafsu itu dibutuhkan sebetulnya. Nah jadi tergantung nanti kita yang jadi ujian tuh adalah bagaimana kita itu menempatkan nafsunya di mana, digunakan untuk apa, ya, dipakai pas apa nafsunya. Nah itu ya. Suami istri ya kalau nggak bernafsu gimana, malas banget, tahu sih wajib malas banget gitu ya. Kan kalau nggak nafsu mungkin begitu gitu ya, nggak bernafsu untuk ya nggak ada keinginan gitu, nggak bernafsu itu ya. Sebentar. Ya, nah itu teman-teman, naluri itu ya kita pernah belajar juga tentang naluri. Beda nggak nafsu dengan naluri? Ya beda gitu. Kita punya naluri tadi misalnya pengen ada naluri untuk melestarikan keturunan, kan butuh pasangan yang beda jenis kalau mau keturunan gitu ya. Nah nikah tapi bayangin nggak ada nafsu, ya mungkin nggak mau berketurunan gitu kan akhirnya gitu ya, males banget. Atau ada yang iya mungkin tetap melayani tapi nggak pakai nafsu, terus gimana gitu ya, pasti salah satunya itu merasa tidak terpenuhi kebutuhan batinnya kan gitu ya, merasa tidak dicintai dan seterusnya. Dan si yang tidak bernafsu ini juga tentu akan tersiksa ya. Saya pernah ada curhatan begitu, sebetulnya ya gitu, melayani suami tapi nggak ada nafsunya, dia tersiksa sendiri gitu ya teman-teman. Tapi gimana, saya nggak ada nafsunya gitu dengan suami gitu ya. Nah gitu. Kemudian jadi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan naluri, misalnya kayak tadi kita naluri kita itu salah satunya apa, tidak hanya melestarikan keturunan saja tapi ada naluri bako, guriza bako gitu ya. Pertahanan diri. Pertahanan diri itu bentuknya misalnya kalau kita diganggu ya, kita kesal, marah, kecewa, itu sebenarnya alami banget gitu, itu bentuk pertahanan diri kita gitu. Tapi ketika kita tidak ada nafsu untuk mempertahankan diri gitu ya, ya mungkin hidupnya jadi tidak berkualitas teman-teman gitu ya. Tidak berkualitas, gimana saya ngejelasinnya, contohnya ini saya perlu murojaah juga ya untuk membahas tentang ini. Yang jelas intinya gitu ya, nafsu ini sangat dibutuhkan untuk sebagai dorongan ya, dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yaitu posisi nafsu di situ. Jadi ini salah satu bekal dari Allah agar penghambaan kita itu sukses, karena ada nafsunya tadi ya. Nggak bernafsu untuk ibadah, padahal ada kita naluri untuk beribadah, tapi ada nggak nafsu, males, nggak semangat gitu ya, nggak ada dorongan. Sedangkan nafsu itu adalah bentuk dorongan ya, jadi nggak semangat gitu beribadahnya, kan bahaya. Nah ya maka Allah berikan nafsu ya untuk membantu kita untuk menghamba. Tapi nafsu juga bisa membantu kita jadinya menjerumuskan kita kalau salah penempatan, salah komposisinya gitu kali ya, kadarnya salah gitu, penempatan kadarnya. Ya makan itu kan sebetulnya nafsu makan itu bagus ya, agar kita, tubuh kita itu tercukupi kebutuhannya. Tapi kalau kadarnya berlebihan jadi overweight kan, jadi nggak bagus, jadi penyakit ya, dan seterusnya. Nah mungkin seperti itu Teh Yani, teman-teman. Wallahu a'lam. Ya, masih ada sekitar 4 menit. Kita cari teman-teman, silahkan ada yang ingin ditanyakan langsung, boleh. Tidak harus terkait materi hari ini juga ya. Silahkan kalau mau konsul atau yang lain-lainnya juga dipersilahkan. Ada? Kalau nggak ada Teh Yani, saya ada pertanyaan yang masuk ke saya nih. Ya boleh. Ya. Pertanyaannya adalah intinya bagaimana kalau kita ya,
ini bahasannya suami sih ya. Suami itu nggak sholat gitu ya, jarang sholat Jumat juga enggak gitu. Seperti itu. Ya sedih gitu. Terus bingung kalau keluarga nanya, misalnya kumpul-kumpul keluarga juga nggak mau silaturahmi gitu ya. Sedih kalau keluarga nanya di mana suaminya, padahal suaminya ada di rumah gitu. Termasuk kalau ke masjid ada anak gitu ya, anaknya juga kan anaknya laki-laki, nah itu gimana jadinya, lihat bapaknya juga nggak ke masjid ya, gimana gitu ya. Atau anaknya mungkin ke masjid, nanti ditanyain bapaknya mana gitu ya, kok nggak kelihatan Jumatan misalnya, nggak. Nah kayak gitu-gitu. Nah ini bagaimana gitu ya. Mungkin ini pertanyaan seperti ini tidak satu dua ya, pertanyaan seperti ini banyak memang ya teman-teman. Jadi dikatakan itu syariat Allah ini ya, hukum-hukum Allah ini pelan-pelan memang akan ditinggalkan oleh umatnya. Dan biasanya yang tersisa akhirnya apa yang masih dilakukan oleh umatnya itu sholat. Ya, nah kita lihat betul ya, seperti itu keadaannya. Hukum Allah, Al-Qur'annya itu kan tebal sekali. Hadis-hadis ya Allah, ada jutaan hadis itu isinya. Ya. Berapa banyak yang diterapkan oleh hamba-hamba Allah saat ini? Ya, isinya. Setiap ayatnya ya diterapkan semuanya, setiap hadisnya diterapkan. Yang tersisa saat ini mungkin tadi sholat. Babi udah mulai banyak yang makan babi, bahkan saat itu memang sudah mulai ditinggalkan gitu ya teman-teman. Sedikit yang buat sholat itu. Nah bagaimana ini PR-nya sebetulnya sama ya. Jangan terjebak. Memang kita perlu akhirnya menyelesaikan ya bagaimana caranya supaya suami mau sholat. Tapi kan PR pertamanya bukan itu. Itu cuma jebakan dari Allah gitu ya. Itu cuma tipuan dari Allah. Ya, penghambaan kita itu bentuknya bagaimana? Ya pertama, ya mungkin ya ini dalam pandangan saya ya teman-teman. Ini adalah ujian keberbaik-sangkaan kita kepada Allah. Tetap ya ke sana ya. Kita khawatir, kita bingung ya. Itu juga mungkin di situ ujiannya. Kenapa kita khawatir, kita bingung? Mungkin kita kurang mendekat kepada Allah ya. Jadi PR sesungguhnya adalah bagaimana ketika ada keadaan tersebut kita tuh makin mendekat kepada Allah, banyak konsul kepada Allah, diulang-ulang konsulnya sampai akhirnya Allah memberikan jawaban. Aku ada doa, kadang-kala bentuknya bukan konsul tapi keluhan. Ya Allah, suami aku belum sholat ya Allah gitu ya. Tapi konsulnya apa? Sebetulnya teman-teman, kalau kita fokusnya adalah menghamba, bagaimana cara kita menghamba? Kan kalau doanya ya Allah mudahkan suami saya agar dia mau sholat, buka hatinya, itu kita sedang mendoakan bagaimana supaya orang lain itu menghamba ya. Cara menghamba kita sebetulnya adalah bagaimana, doanya mungkin agak ditambahkan gitu ya, bukan ditambahkan, fokus utamanya itu ke kita, karena Allah itu akan merubah nasib suatu kaum kalau kita pada diri kita sendiri dulu. Apa doanya? Doanya ya Allah, ya Allah berilah hamba petunjuk, berilah hamba taufik untuk bersabar menghadapi suami. Berarti kita kan yang pengen dikasih sabar itu ya. Menghadapi keadaan ini, walaupun bukan temanya suami gitu ya. Kedua ya Allah, beri aku petunjuk, karena engkau sudah menghadirkan dia menjadi suami hamba. Mungkin kau mau titipkan beliau kepada hamba untuk diperbaiki. Kasih petunjuk ya Allah, hamba harus mulai dari mana. Jadi kita kan yang diminta itu gitu ya. Jadi bukan sibuk cari ustadz deh gimana ya, jadi si ustadz yang suruh nasehatin. Itu mah nanti aja. Jadi minta petunjuknya pun juga begitu. Ya Allah, kalau saya memang harus belajar bagaimana cara menasehati suami, belajarnya ke siapa, tolong tunjuki. Kalau ternyata butuh dinasehati oleh seorang ustadz, tolong ya Allah tunjuki ustadz yang terbaik untuk nasihati suami saya. Berikan petunjuk juga momen terbaik itu kapan, waktu terbaik itu kapan. Nah itu terus meminta, terus memohon. Ya, kalau perlu memohonnya selama belasan tahun, puluhan tahun, memohon aja terus. PR-nya itu kita itu sabar kan dalam memohon kepada Allah. Itu PR-nya, bukan suami kita jadi sholat apa enggak, bukan itu PR-nya buat kita. Ya buat kita bukan itu PR-nya. Tapi PR-nya kita tetap mempertahankan roja kita enggak kepada Allah. Roja itu roja itu kebalikan dari putus asa. Optimisme kita kepada Allah, roja itu. Tetap optimis nggak bahwa Allah akan nolong kita. Ya. Dan teman-teman nggak usah galau, gitu. Nggak usah galau. Yang saya sebutkan tadi itu apa? Yang saya sampaikan bahwa Allah tuh pengen banget semua itu menghamba. Semua orang itu menghamba, Allah pengen banget. Maka akan Allah tegur dengan berbagai cara ketika dia sudah tidak mulai menghamba. Yakinlah Allah juga sedang membimbing dia tanpa kita minta.
Tapi dengan caranya Allah, mungkin kita nggak bisa melihatnya, ya. Bisa jadi suaminya di PHK, bisa jadi apa. Itu cara Allah sedang bimbing dia gitu, ya. Jadi jangan akhirnya ketika kita melihat, atau bisa jadi suaminya dikasih penyakit sakit yang keras, bisa jadi apalah gitu ya. Nah, kita kalau melihatnya secara apa yang terindra saja, kita akhirnya merasa wah udah nggak suka sholat, di PHK pula, dia ini pula sakit pula gitu ya. Kita merasa itu musibah tambah banyak karena kita terjebak dengan fakta, tapi bukan itu sebetulnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi justru pengkabulan juga dari doa kita, dibikin sakit akhirnya nanti sadar, ya, dibikin nanti sadar. Nah, itu yang penting tuh ujian penghambaannya apa, kita tetap baik sangka kepada Allah. Kita nggak bosan memohon konsultasi kepada Allah. Jangankan kita, baginda SAW aja, para nabi dan rasul, lihat baginda ya, ketika meminta memohon kalau nggak salah tentang baginda yang menginginkan gitu ya, awalnya itu memohon kepada Allah agar kiblatnya kaum muslimin saat itu yang masih ke Aqsa ya, berpindah di Masjidil Haram. Kalau nggak salah selama 3 tahun beliau berdoa. Itu nabi loh ya, yang berdoa 3 tahun baru dikabul. Nabi yang nggak punya dosa, doanya dikabul setelah 3 tahun. Kita yang banyak dosa terus pengen dikabulnya cepet, ya, banyak istighfar. Ada nabi juga yang lain ya, pengen punya anak dikabulnya setelah puluhan tahun, pengen sembuh dikabulnya belasan tahun, ya. Nah teman-teman, kita apa, ada juga yang tidak dikabul doanya. Nah, pentingnya ujian penghambaan berikutnya apa? Kita bertawakal kepada Allah. Terserah Allah aja. Bertawakal tuh gitu. Kumaha Allah lah ya. Kalau baik ya, hasilnya pasti Allah sesuaikan dengan kemauan saya. Kalau nggak baik mah pasti Allah pilihkan yang lebih baik dari kemauan saya. Ya, harus kita yakini adalah kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Kira-kira yang terbaik keinginan yang mana? Tentu keinginannya Allah. Kita makan, Allah suka mengingatkan. Ya, yang kita anggap baik bisa jadi buruk di hadapan Allah, yang kita anggap buruk bisa jadi baik di hadapan Allah, ya. Maka ya semangat itu teruslah menghamba kepada Allah, terus meminta kepada Allah, banyak titip kepada Allah, jurus 3T ya, temani, titip, dan terserah. Itu kalau buat saya masya Allah ya, dari para guru ini tentu bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dapat konsep itu ya, temani dan titip. Nah, saya dapat inspirasi lain, terserah, ada TM berikutnya, terserah. Ya. Nah, ini kunci hidup teman-teman ya, apapun masalahnya respon dengan 3T ini, apapun keadaannya respon dengan 3T ini ya. Temani ya Allah, saya pengen ya, Allah sudah kasih suami kayak gini, bimbing saya ya Allah, bimbing gimana nanti kalau mau ngomong, bimbing lisannya, kasih ide kapan apa cara ngomongnya, kasih momen terbaiknya ya, dan seterusnya. Nah itu ya, mungkin itu karena secara teknis bagaimana cara menasehati itu tentu sangat subjektif ya, karena kita subjeknya tentu beda-beda kasus, dan tadi yang utama konsultannya kepada Allah yang nanti Allah yang akan bukakan. Yang jelas secara teori kalau kita berbicara kepada yang di atas kita dari sisi kedudukan ataupun usianya, suami kan secara teori mah di atas kita lah, dia yang memimpin kan gitu ya. Nah maka, atau kepada orang tua kan lebih tua, jangan pernah menasehati kalau nggak diminta. Tapi nasihatinya gimana? Dengan pertanyaan bentuknya. Karena kalau ditanya, dia tuh posisinya tetap di atas. Kalau dinasehatin, dia jadi merasa jatuh. Biasanya nggak mau dengerin kita. Gitu. Ya, bertanya. Ya bagus misalnya. Ya, apalah pertanyaannya. Atau kadang-kadang kalau bentuknya ada juga yang istri itu bentuknya cerita. Ayah tadi Umi abis ini nih, abis kajian. Ih bagus banget kajiannya. Sampai ces banget. Itu coba kata ustazah gini gitu. Jadi kan nggak otomatis menasihati dia gitu. Tapi jangan sering-sering juga dia jadi curiga temanya tentang soal atau gitu ya, karena dia mungkin apa sih temanya. Nah kita acak lah, random temanya gitu ya. Jangan ngerucut ke situ, ntar dia udah curiga duluan, mau nasihatin aku. Jadi malah jadi gengsi, biasanya begitu ya. Orang tua, atasan, suami, biasanya malah jadi gitu efeknya. Ketika kita justru ngejar-ngejar di situ fokusnya ya. Ya, kalau alhamdulillah karena waktunya juga udah lewat ya teman-teman, semoga nggak puas dan terus belajar terus ya sampai kita dijemput sama Allah ya, insyaallah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah di penghujung acara pukul 7 lewat 7 menit, mohon maaf ya teman-teman. Insyaallah silahkan
Bagi para alumni MSH level 1 dan 2, segera merapat di level 3 dan 4, materi lanjutan insya Allah di Sentul Bogor, tempatnya di Ponpes Umi Irena Handono. Jika teman-teman bisa hadir, silahkan daftarkan saja dulu terlebih dahulu ya teman-teman, karena kuotanya juga terbatas, tempatnya terbatas. Semoga Allah izinkan semuanya teman-teman bisa hadir di materi workshop lanjutan level 3 dan 4. Baik teman-teman, kita cukupkan kajian pejuang subuh di pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun wabarakatuh. Ibu Teh Yani. Terima kasih Teh Yani, Keluar Ustazah. ya. Syukran katsiran Ustazah.